Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, kita sekarang belajar ke pembelajaran yang kedua ya, anak-anak. Coba anak-anak sikap di sini itu ada sikap teman-teman Edo, itu sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada Pancasila ya anak-anak ya. Sekarang anak-anak pahami kelima sila Pancasila ini. Nah, di sini ada Pancasila ya. Simbolnya ini sudah ada ya, lengkap sekali, ada 5 lambangnya ya kan. Nah, sekarang Pancasila, sila yang ke-1 itu ketuhanan yang Maha Esa yang dilambangkan dengan bintang. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab dilambangkan dengan rantai emas. Yang ketiga, persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin. Kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dilambangkan dengan kepala banteng. Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dilambangkan padi dan kapas. Nah, selanjutnya, anak-anak coba diskusikan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila itu tadi ya. Yang pertama itu sila ketuhanan yang Maha Esa. Itu diskusikan nilai-nilai yang terkandung dalam sila yang pertama itu apa, dan nilai-nilai yang terkandung dalam sila yang kedua ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalian tuliskan di sini. Nah, anak-anak, tahukah kamu anak-anak bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa itu sebagai berikut. 1. Takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. 2. Toleransi dan penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain. 3. Kerukunan antar umat beragama. Sedangkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab itu sebagai berikut anak-anak. 1. Persamaan derajat. 2. Menghargai hak asasi manusia. 3. Solidaritas antar sesama manusia. Yang keempat itu adalah perdamaian. Nah, seperti itu ya anak-anak. Kalau ketuhanan yang Maha Esa ini identik dengan ketuhanan ya, dengan kegiatan keagamaan anak-anak ya. Kalau yang kemanusiaan yang adil dan beradab ini itu lebih ke menghargai kepada orang lain, seperti itu ya. Nah, selanjutnya, di sini coba anak-anak amati kira-kira sesuai dengan sila yang keberapa. Nah, anak-anak coba lihat gambar yang pertama ini, sepertinya sedang mengikuti kegiatan keagamaan ya, ini akan mengaji misalnya, berarti sila yang pertama. Kemudian ini mungkin membantu teman yang kesulitan atau membantu korban bencana misalnya, seperti itu ya. Ini berarti menunjukkan sila yang kedua begitu. Kemudian ini ada gambar anak atau seseorang yang sedang melakukan kegiatan keagamaan, berarti menunjukkan nilai sila yang ke-1 atau yang pertama. Kemudian menengok teman yang sakit misalnya, ini termasuk simbol pengamalan sila yang kedua gitu ya. Ini juga ya anak-anak ya. Nah, seperti itu. Ini mungkin menghargai pendapat orang lain, saling jaga kerukunan dengan teman. Nah, itu bisa saja sila yang kedua. Nah, selanjutnya di sini juga sama ya. Nah, seperti ini. Nah, ini juga pencerminan sila yang kedua. Kemudian ini juga sama ya. Nomor 7 dan 8 ini juga sama anak-anak. Kita harus selalu menghargai orang lain, selalu menyayangi gitu ya. Nah, selanjutnya coba anak-anak diskusikan mengenai sikap atau perilaku yang terdapat pada gambar tadi ya. Kelompokkan gambar-gambar tersebut, mana yang sesuai dengan sila yang ke-1, mana yang sesuai dengan sila yang kedua. Kalian tuliskan di sini begitu. Nah,
Sampaikan tadi jawabanmu ya di depan kelas. Sekarang kamu harus kerja mandiri. Coba sekarang anak-anak berikan 3 contoh perilaku atau sikap lain dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai sila ke-1 Pancasila. Coba anak-anak pilih 2 dari contoh yang tadi ya, yang sudah kamu terapkan. Coba kemudian jelaskan bagaimana kamu akan menerapkannya, begitu ya. Seperti itu anak-anak, kalian coba mengerjakan ya. Membantu teman yang sakit itu merupakan salah satu pelaksanaan dari sila kedua, ya kan? Merawat tanaman merupakan perwujudan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan tanaman sebagai sumber kehidupan dan sahabat bagi manusia. Ternyata anak-anak, selain berhubungan dengan keagamaan, ternyata perwujudan sila yang pertama itu tidak hanya yang berhubungan tentang keagamaan saja, tetapi dengan merawat tanaman itu juga termasuk perwujudan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, sekarang anak-anak, di sini kita akan membahas tentang manfaat tanaman ya. Manfaat tanaman itu anak-anak bukan hanya pada buah dan bunga ya. Nah, bagian tanaman lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia dan Asia Tenggara adalah kayu. Nah, banyak produk seni ya yang terbuat dari kayu. Salah satunya itu adalah patung. Kamu bisa membuat patung seperti mereka. Namun kali ini anak-anak, kamu akan belajar membuat patung dari bahan lain, yaitu tanah liat atau lilin malam. Lilin malam itu plastisin itu loh anak-anak. Nah, selanjutnya coba anak-anak, patung Nusantara itu terbuat dari tanah liat ya. Nah, patung-patung tersebut itu sangat diminati baik oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Coba anak-anak, ayo kita praktekkan ya, membuat patung Nusantara dari tanah liat. Coba anak-anak amati gambar-gambar patung kerajinan patung ini ya. Nah, ini dari daerah Kasongan anak-anak. Coba kalian amati patung-patung ini ya, menarik ya anak-anak ya. Nah, coba setelah itu anak-anak diskusikan pertanyaan berikut ini. Di sini ada pertanyaan. Yang pertama itu, bagaimana pendapatmu ketika melihat patung itu tadi? Coba jelaskan ya. Kemudian apa saja keterampilan yang diperlukan untuk membuat patung itu? Selanjutnya, menurutmu anak-anak bagaimana cara membuat patung tadi? Nah, setelah kamu mengamati berbagai patung Nusantara dari tanah liat, sekarang kamu akan membuat patung dari tanah liat yang bentuknya itu disesuaikan dengan budaya daerahmu. Misalnya di sini ada cerita ya, proses pembuatan patung Nusantara dari tanah liat. Nah, pembuatan patung tanah liat itu dapat dilakukan dengan teknik cetak, tekan maupun ukir. Nah, untuk teknik cetak, tekan dan ukir ya, itu sebaiknya menggunakan tanah liat plastis. Jangan menggunakan tanah yang terlalu lembek ya anak-anak, karena akan menyulitkan untuk memperoleh bentuk yang tepat, rapi dan jelas. Nah, sekarang tanah liat yang terlalu lembek itu loh anak-anak, itu akan lengket pada cetakan gips, sehingga kalau terlalu lengket itu sulit diangkat dari cetakan dan sulit untuk diukir tentunya. Nah, untuk kegiatan membuat patung Nusantara ini, kamu dapat menggunakan tanah liat yang dapat ditemukan di sekitar tempat tinggalmu ya. Jika di sekitarmu itu tidak terdapat tanah liat, maka kamu bisa menggunakan lilin atau plastisin ya anak-anak. Nah, kamu juga dapat membuat sendiri kan adonan plastisin dari tepung dengan langkah-langkah berikut ini. Nah, bahan-bahannya bisa kalian baca. Kemudian cara membuatnya seperti ini anak-anak. Pertama itu, campurkan terigu, garam, dan minyak sayur dalam wadah. Kemudian masukkan air hangat secara bertahap hingga adonan menjadi liat, tidak terlalu lembek. Gulung dan remas-remas adonan hingga bercampur dengan sempurna. Bagi adonan menjadi beberapa bagian dan kemudian buatlah lubang di tengahnya dan teteskan pewarna makanan. Kemudian gulung-gulung adonan hingga warna tercampur merata. Sekarang anak-anak, ambillah adonan plastisinmu yang sudah tersedia. Kamu dapat mencoba berbagai bentuk dengan menggunakan tanah liat atau lilin malam. Biasakanlah ya anak-anakmu tanganmu itu untuk membentuk desain yang kamu harapkan ya. Cobalah beberapa bentuk dengan menggunakan bahan yang sama.
kamu baru saja mencoba bahan untuk membuat patung. Berlatihlah terus agar kamu terampil membentuk model. Sekarang anak-anak, bagaimana sikapmu selama mengerjakan tugas ini? Coba kalian renungkan, apakah kamu bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan? Apakah kamu berani dan percaya diri ketika membuat adonan plastisin sendiri? Apakah sikapmu itu hari ini itu sudah mencerminkan nilai-nilai Pancasila sila ke-1 dan ke-2? Nah, anak-anak, coba sekarang kamu itu diskusikan bersama orang tuamu cara menerapkan nilai-nilai Pancasila sila ke-1 dan ke-2 di lingkungan tempat tinggalmu. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu video kali ini. Sampai jumpa ya anak-anak di video berikutnya. Jangan lupa like video ini, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya anak-anak terus berlangganan video Bu Guru secara gratis. Dan jika Bu Guru upload video yang terbaru, anak-anak bisa tahu dan langsung menontonnya. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.